kepada bendera, kepada sang merah putih, apa kepada bendera merah putih, Pak? Sang merah putih. Bendera. Bendera merah putih. Pakai bendera merah putih, Pak, ya? Di pasal 35 bendera merah putih disebut sang merah putih. Sebetulnya sudah jelas sebutannya bendera kita itu sang merah putih di situ. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1958. Tahun 58 itu bahasanya pun juga ada bahasa yang kayak IED, dan yang terbaru Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, tanggal 7 Juli 2009. Di situ cukup jelas untuk tentang bendera, terutama yang kita tahukan di pasal 24. Jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita menodai, jangan sampai kita menginjak-injak. Di pasal 24 itu tindakan tok isinya, sanksi kalau kita menggunakan bendera semaunya. Kalau untuk Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, kita juga harus mengerti, karena itu partnernya, pasangannya di pasal 59 di undang-undang yang tadi saya bilang. Baik, untuk ukuran bendera kita, karena ada merah putih di negara di dunia ini ada dua yang menyerupai, yaitu Monaco. Yang ukurannya memang berbeda. Kalau kita panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Kalau Monaco berapa, Pak? 3/4. Jadi lebih besar, Pak. Kita yang lebih kecil. Kalau kita 2/3, negara sana 3/4. Sama, merah dan putih. Kita tidak membahas tentang itu, yang penting kita ngerti, adik-adik kita ngerti, ternyata bukan hanya Indonesia saja yang punya bendera merah putih, tapi juga ada negara lain. Pada saat kalau kita ngadakan atau ikut lomba dunia mungkin bisa tahu. Bendera merah putih sebetulnya bendera pusaka yang dijahit sama Ibu Fatmawati, yang dikibarkan pertama kali tanggal 17 Agustus 1945. Itu sebetulnya tidak pas panjangnya 3 meter, tidak pas lebarnya 2 meter, Pak. Tidak pas sebetulnya. Tapi dibulatkan menjadi 3 meter, menjadi 2 meter. Panjangnya 294, lebarnya 176 kayaknya, kalau nggak salah saya. Jadi tidak yang sekarang 2:3. Itu yang pertama kali, yang sekarang disimpan di Monas dan terakhir dikibarkan, mungkin yang PBB sudah tahu tahun berapa terakhir dikibarkan bendera pusaka. 1969, 1960, mulai 1968, 1969 sudah berganti duplikat. Itu untuk pengetahuan saja. Baik, dalam materi ini ruang lingkup kami, hukum sudah disampaikan tadi. Nanti kami hanya menyampaikan tentang cara pelibatan, cara pembentangan bendera. Yang kedua, cara pengibaran bendera. Dan yang ketiga, cara menurunkan bendera. Ini 3 hal yang kami sampaikan, nanti mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, untuk cara pelipatan benderanya ada, Pak? Langsung saja, Pak, ya. Kan yang penting praktek katanya. Ada tulisan nanti apa? Baik, rekan-rekan, kalau bendera tidak selain merah putih, disarankan itu ada tulisan latihan, Pak. Yang pertama, biar kita tahu bendera merah itu yang warna apa. Kalau ada tulisannya kan tahu. Kalau adik kita peserta didik jenengan nanti main, padahal ini putih mungkin, ini dianggap merah bagi kita. Tapi Kak, dia bisa berkelit. Bang, nggak ada anunya, Bang. Saya nggak apa-apa di sini merah. Dia bisa berkelit. Tapi kalau sudah ada tulisan latihan, tahu mana yang atas, mana yang bawah. Gitu, Pak, ya. Yang kedua, pernah kami TOT yang Pasuruan ada ini. Pernah TOT disampaikan sama pembinanya itu menggunakan bendera latihan ini, tidak ada tulisan latihan, naik ke atas, pesertanya capek, ngumpet, tidak ada di lapangan, didatangi sama Koramil, Pak. Dikira kita ngibarkan selain bendera merah putih. Ini kenyataan nih. Bisa toh orang Koramil, bisa toh orang Polsek Negor kita.
nggak mungkin bahkan kita dimarahi. Tapi kalau ada sudah tulisan, beliau sudah melihat, nggak mungkin kita dimarahi. Kenapa? Pak, itu sudah tertulis latihan, berarti kami sedang melaksanakan latihan. Tapi kalau tidak ada tulisan tadi, dua hal itu yang perlu kita tekankan. Jadi disarankan harus ada tulisan, meskipun itu LAT, lat, itu saja sudah cukup, tidak harus tulisan latihan. Ini benar di Roman. Baik, 1812. 1812. Kita ganti yang agak besar aja, karena nanti ada waktu untuk melaksanakan. Iya. Yang di tas saya ada. Oh, dikasih. Nanti nggak apa-apa. Ini buat ukuran anak SMP. Foto dulu. Bendera latihan boleh nyentuh tanah tidak? Boleh. Saya tanya, bendera merah putih bisa dibuat latihan tidak? Enggak. Tidak. Boleh atau tidak? Pelatih lainnya harus tahu. Tahun sebelum corona, Pak Bambang kemarin yang satu kantor dengan saya Garnisun, telepon, ini cerita, telepon menjelang Maret. Ada apa? Tak bilang. Ini Garnisun 1 selaku pelatih nasional tanya, bendera merah putih itu boleh tidak dibuat latihan? Saya tak sholat dulu. Sholat bukan minta petunjuk, memang waktunya maghrib saya sholat. Bukan minta petunjuk kayak ini, enggak. Setelah sholat, alhamdulillah di dalam sholat itu dikasih tahu, saya buka. Ternyata coba di Undang-Undang Nomor 24 dilihat di situ, tidak ada dilarang kita menggunakan bendera merah putih itu untuk latihan, tidak ada. Dibaca karena situ pasal 20 nomor 24 itu tentang 4 loh, Pak. Tentang bendera, lambang negara, bahasa, dan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Di 4-4-nya dibaca tidak ada pelarangan kita menggunakan itu. Namun di pasal 24 di situ ditekankan bendera merah putih tidak boleh menyentuh tanah, tidak boleh rusak, tidak boleh keinjak. Untuk menghindari itu, makanya jarang bendera merah putih dibuat latihan. Tapi di pasal yang lain, bendera merah putih dikibarkan pada saat setiap harinya itu loh. Senin. Terbit matahari sampai dengan terbenam matahari. Apakah di dalam terbit matahari sampai dengan terbenam matahari bendera merah putih boleh diturunkan, atau di atas terbenam mungkin jam 10, jam 9 baru dikibarkan? Boleh. Dengan alasan yang tepat. Saya pernah mengibarkan bendera merah putih itu jam 10 dan sering jam 10 di Gerahadi, Gedung Negara. Boleh. Kemarin ada pelatih dari Kota Pasuruan tanya, loh kenapa kok harus membuat tiang bendera di Yonsipur? Ya betul ya. Pasuruan itu Yonsipur ya. Bendera apa, tiang bendera asli, dia mau membuat bendera lagi, tiang bendera. Katanya untuk buat latihan tiang bendera. Ini nggak digunakan untuk apa? Kau upacara juga menggunakan ini. Nggak apa-apa, selagi memang dibuat latihan. Karena detik-detik proklamasi pun jam 10. Jadi kurang lebih bisa dibuat latihan. Cukup dimengerti? Jadi nanti kalau jenengan pulang dari sini tanggal atau bulan 8 besok diminta sekolah untuk menyelenggarakan latihan, tidak usah buat tiang bendera lagi kalau memang yang asli ada. Dan itu lebih bagus, lebih tepat biar adik-adik yang melaksanakan selalu ingat. Ya. Gladi latihan drill itu adalah untuk menghilangkan grogi yang ada di anak. Dia akan percaya diri atau percaya dirinya tumbuh. Begitu juga pada saat penurunan. Penurunan mau turun jam berapa? Kalau memang mau dibuat latihan, nggak apa-apa Pak, jam 4 diturunkan. Tapi dengan alasan yang tepat. Kalau tidak terjadi apa-apa, umumnya matahari terbit, matahari tenggelam. Itu baru diturunkan. Bisa dimengerti Pak ya? Siap. Baik, untuk ukuran bendera. Kalau di lapangan, karena ini orang lapangan semua, yang paling besar adalah 2
banding 3 atau 2 meter kali 3, itu pun juga dikibarkan di Istana Kepresidenan. Di bawahnya itu boleh. Yang jelas tiang bendera kalau di lapangan, tiang bendera, saya sampaikan tiang bendera itu maksimal tingginya 17 meter, Pak. Maksimal di lapangan 17 meter. Minimal 10 meter. Di lapangan. Kalau kita berbicara di ruangan, beda lagi. Dengan adanya, ini nanti kembali ke rumus, Pak, ada rumus. Anda nggak bawa buku. Tiang 17 meter. Bendera kita 2 meter, panjangnya 3 meter. Akhirnya ketemu 17 dibagi 6 jadi berapa? 2,4. 17 dibagi 3. Kenapa Pak nggak dibagi 2? Dibagi panjangnya. 17 tiang bendera itu panjangnya 17 meter. Panjangnya dan paling panjang. Bendera kita panjangnya maksimal 3 meter. Ini jadi rumus kalau kita nanti punya tiang bendera di bawah 17. Di bawah di atas 10 meter. Sudah ketemu Bapak yang bawa HP? 17 bagi 3 5,5. Nah, 5,6. 5/6. 5/6 itu nanti itu adalah rumus sampean bawa kemana-mana. Oke, saya masukkan lagi. Kalau yang saya sampaikan tadi tiang bendera minimal 10 meter, berapa panjang bendera yang standar dengan tiang kita? Minimal berapa? Jadi jangan sampai nanti tiang benderanya tinggi, benderanya kecil. Tiang benderanya pendek, Bendera besar. ada standar, dan itu standarnya yang saya bilang tadi, 17 dibagi 3 jadi 5,6, 5,6. Dan itu menjadikan rumus. Kalau kita punya tiang bendera di sekolah, ulangi, tiang bendera di sekolah sudah ada, tapi kita mau membuat bendera latihan, ukurannya berapa yang pas dengan tiang bendera tadi? Itu kalau 10 meter, kalau 14 meter bisa dimasukkan. Jadi 10 meter dibagi 5,6. Jadi 17,8 atau 0,5 gitu loh. 1,8 berarti dibulatkan menjadi 1 meter 80. Kalau itu panjangnya itu 180 cm, berarti lebarnya harus 1,2. 120 atau 1,2 meter. Karena 2 banding 3 tadi. Itu tekniknya Pak, dan ini mungkin jarang ditemukan, apalagi kalau pelatihnya juga militer harus menggunakan tata upacara, dan ukuran bendera itu mau ditus mau ditum sama. Nanti apa bedanya akan kami sampaikan di pengibaran ataupun di pelipatan. Jadi tentang bendera itu, atau mungkin ada yang ditanyakan? Itu rumus Pak, 5,6 itu rumus. Dapatnya dari mana? 17 meter dibagi 3 meter itu dapatnya, asal mulanya. Jadi ada latar belakangnya. Kalau Anda mempunyai tiang bendera di sekolah 14 meter, berarti berapa saya harus membuat bendera latihan atau bendera merah putih? Nah, itu standarnya, dan itu harus diketahui para pelatih paskibra. Namanya juga pelatih pasukan pengibar bendera. Kalau itu tidak tahu, lucu nanti. Standarnya yang saya bilang tadi, kalau ininya panjang gini atau tinggi gini, benderanya kecil. Kalau ininya pendek 10 meter, dipakai bendera yang 2 kali 3. Salah. Tapi bendera ini besar Pak, karena ini latihan untuk yang di Gerhadi. Karena Gerhadi juga adalah gedung negara, jadi hampir sama dengan istana negara. Baik Pak ya, sudah tentang bendera ya. Sepintas saja, kalau di ruangan mungkin ada slide. Tidak masalah, tapi sudah saya sampaikan tadi tentang dasar hukumnya.